pun, Nanang berulang kali memukul anak tirinya. Dalam video berdurasi 28 detik ini, juga terdengar suara ibu yang meminta pelaku menyudahi aksinya. Polisi pun langsung mendatangi kediaman pelaku di kawasan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Namun pelaku kabur setelah aksi kekerasannya viral. Dipukuli. Nangis kan? Terus ada suratan? Nangis kayak orang yang kesakitan itu. Karena di sini sampai ke dalam. Ya kalau nangis tuh anaknya itu lama gitu. Saat ini bocah Malang yang baru berusia 5 tahun dan sang ibu dalam perlindungan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Nah, saat ini untuk anak dan istrinya dalam kondisi yang sehat sudah dijumpai oleh anggota kami. Namun setiap suami yang diduga pelakunya sedang tidak dijumpai dan saat ini masih kami selidiki keberadaannya mereka. Sementara itu pelaku penganiayaan saat ini masih dalam pengejaran Satreskrim Polsek Tambak Sari dan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penertiban permukiman liar di ibu kota, puluhan orang kini kehilangan tempat tinggal. Tak mampu menyewa kontrakan, mereka kini tinggal di bantaran rel kereta api. Para tunawisma membangun rumah semi permanen di sepanjang rel kereta api Senen Jakarta Pusat beratap terpal dan beralaskan kardus. Mereka mengaku terpaksa tinggal di pinggir rel kereta api karena tidak mampu menyewa rumah kontrakan. Hingga kini mereka masih bertahan di pinggir rel meskipun membahayakan nyawa mereka. Ya, tidak memiliki rumah, puluhan orang tinggal di bantaran rel kereta api dan informasi selengkapnya ada rekan kami Baby Kristam yang berada di kawasan Senen Jakarta Pusat. Baby, apakah sampai sejauh ini tidak ada penertiban yang dilakukan kepada para tunawisma yang ada di sana? Ya, selamat siang Fandi, Deta dan juga pemirsa. Memang setelah ditertibkan ini pemukiman liar di sekitaran bantaran rel kereta api Stasiun Senen Jakarta Pusat kembali menjamur. Terlihat bahwa puluhan tunawisma ini memilih terpaksa bertempat tinggal di sekitaran ataupun pinggiran rel kereta api Stasiun Senen Jakarta Pusat. Memprihatinkan sekali situasinya pemirsa bahwa mereka memilih tempat tinggal hanya berhimpit jarak dengan jalur kereta api sehingga memang setiap harinya dibayang-bayangi oleh maut. Dan tempat tidur mereka juga beralaskan hanya kardus dan beratapkan terpal, sehingga memang juga terlihat protokol kesehatan ini juga sulit diterapkan di tempat ini. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan kami salah satu warga di Kelurahan Tanah Tinggi yaitu Ahmad Afandi. Halo, selamat siang Mas Afan. Ya, Mas Afan, sebenarnya terganggu nggak sih dengan adanya pemukiman liar di sekitaran tempat tinggal Mas Afan ini? Kalau bagi saya nggak ganggu sih, tapi lagi mana kalau keadaan begini, lagi mana lagi begini, orang juga lagi susah gitu. Tiba-tiba kita yang penting orang enak sama-sama enak. Tapi ngerinya kalau dia tiba bangun tidur, ngerinya pernah kejadian gitu ketabrak gitu. Begitu saya kayak ucapan saya gitu deh. Jadi sebenarnya tidak merasa terganggu ya. Keberadaan mereka juga apakah meresahkan? Sering ke pemukiman warga di samping rel kereta api sini nggak mereka, Mas? Kenapa? Apakah mereka meresahkan, Mas? Tidak meresahkan, tapi orangnya enak-enak semua gitu. Warga sini yang penting nyaman-nyaman aja, kagak masalah, nggak ada ibaratnya, nggak ada masalah yang ganggu-ganggu itu gitu, nggak ada bermacam-macam masalah lah gitu, nggak boronaran, nggak ada gitu. Tapi kesiannya juga gitu. Kita juga bingung kalau misalnya umpama juga mau diusir apa, kita di keadaan begitu orang gimana gitu. Sering warga di sini membantukah Mas tunawisma ataupun pemulung yang ada di sekitaran rel kereta api? Ya kalau membantu ya membantu semuanya. Berarti tidak merasakan hanya berbahaya saja ya Mas ya bagi para pemulung yang tinggal di sekitaran rel kereta api. Baik, terima kasih banyak Mas Afan atas waktunya bersama dengan kami. Ya, memang diakui oleh sejumlah tunawisma yang memilih tempat tinggal di pinggiran rel kereta api ini bahwa mereka tidak mampu untuk menyewa rumah kontrakan begitu. Ditambah lagi situasi pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan pula daya beli mereka ini semakin menurun secara signifikan. Kembali ke studio, Fandi, Deta.
Ya, Bemi Kristami melaporkan langsung dari Senen, Jakarta Pusat, dan tentunya kondisi ini harus segera ditangani karena memang mereka tinggal di pinggir jalan, membahayakan nyawa. Harusnya ada tempat penampungan sementara untuk mereka. Semoga segera ketemu dengan dinas-dinas terkait atau mungkin ketemu Bu Risma ketika belusukan di Jakarta. Betul sekali, supaya segera ditangani ya. Pemirsa Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendadak menjadi kampung miliarder. Ratusan warga kaya mendadak setelah menerima pembayaran lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina. Pemandangan berbeda terlihat di jalan masuk Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 17 truk pengangkut mobil mewah melaju beriringan dikawal mobil polisi dalam satu waktu pengiriman. Mobil seharga ratusan juta ini diborong warga desa dari sejumlah dealer mobil di kota Surabaya dan Tuban. Iring-iringan mobil baru ini cukup menghebohkan dan viral di media sosial. 225 warga yang awalnya petani kini menjadi miliarder setelah menerima pembayaran ganti rugi lahan oleh Pertamina. Sampai kenapa? Ya, Sumur Geneng ini termasuk desa yang kena penlock Pertamina itu. Jadi untuk ganti ruginya, uang itu digunakan untuk beli mobil, terus rehab rumah, dan beli tanah lagi. Sejauh ini sudah ada berapa warga Pak yang membeli mobil kira-kira? Sekitar ada 170-an, sekitar segitu. Dan dengan adanya kilang minyak ini, walaupun banyak yang menolak dulu, tapi alhamdulillah dengan keadaan yang seperti itu, kita juga mensyukuri apa yang dikasihkan oleh Allah. Mayoritas lahan yang dibebaskan oleh Pertamina merupakan tanah ladang. Warga mematok harga yang cukup tinggi, yaitu Rp600 sampai Rp800.000 per meter, bergantung posisinya. Dengan demikian, warga bisa menerima uang pembebasan hingga mencapai miliaran rupiah. Rata-rata warga menerima 8 miliar rupiah dan paling tinggi mencapai 26 miliar rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuntut Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai 20 triliun rupiah. Modus dan pelaku sama, berlatar belakang perusahaan efek dan oknum manajer investasi. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung klik www.sindonews.com. Usai jeda kami kembali dengan informasi kekerasan dalam rumah tangga dialami penyanyi Nindi Ayunda.